Oke, baik. Shalom. Apakah suara saya jelas? Ya, suaranya jelas. Oke, baik. Ya, saudara, hari ini kita mau membahas khususnya satu tema yang sangat penting, yaitu jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini berkaitan tentunya dengan khotbah-khotbah sebelumnya. Ya, nah hari ini kita mau lihat, saudaraku, ya, penting sekali kita mengerti jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, seorang hamba Tuhan yang luar biasa namanya ya Barnabas. Dia bersama dengan Paulus satu kali melakukan perjalanan saudara misi dan mereka melihat ada murid-murid yang percaya. Ya, murid-murid yang telah lahir baru percaya. Mereka, saudaraku, mulai menjadi murid-murid kerajaan. Dan kemudian, saudara, mereka mulai ikut Yesus. Ya, tiap hari mereka, saudara, mulai berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, berubah serupa Kristus. Tapi mereka, saudara, menemukan bahwa jalan menuju ya dalam kerajaan Allah itu ternyata adalah jalan yang begitu sulit, saudara. Ya, mereka banyak mengalami penderitaan, mereka banyak mengalami kesulitan, banyak mengalami ya tantangan, dan kemudian mereka mulai ragu. Ya, kenapa sih kalau makin ikut Tuhan kok makin susah, makin ikut Tuhan kok hidup seperti ini? Ya, mereka mulai saudara bersungut-sungut. Nah, ada juga mungkin di antara mereka yang sudah mulai berpikir, udahlah, mendingan balik, ya balik aja kepada agama yang lama, balik aja kepada kepercayaan yang lama. Mungkin saudaraku orang-orang Yahudi pengen balik aja kepada Judaisme, ya saudara. Kenapa? Karena kok jalannya tidak mudah, ya. Kenapa ikut Yesus itu banyak ya penderitaan. Nah, maka saudara Paulus dan Barnabas ya melakukan encouragement. Barnabas, saudaraku, ya dia kemudian saudara menguatkan hati murid-murid itu. Nah, dikatakan di sini di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun dalam iman, ya, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, ini nasihatnya, saudara. Barnabas menasehati mereka bersama Paulus, ya, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, ini dia, saudara. Ya, murid-murid nggak sadar bahwa perjalanan dalam kerajaan Allah, saudara, sampai kita nanti berakhir, ya, terus sampai kita sampai kerajaan Allah sepenuhnya dinyatakan dalam diri kita, saudara, itu jalannya tidak mudah. Jalannya ya adalah jalan yang banyak mengalami kesengsaraan. Nah, ini saudara, ajaran ini jarang diajarkan di gereja modern ini. Ini yang menyebabkan orang Kristen, saudara, ya nggak ngerti, ya, dan akibatnya orang Kristen nggak banyak berubah hidupnya. Banyak orang Kristen, saudaraku, ya akhirnya nggak ngerti bagaimana mengalami transformasi perubahan hidup semakin serupa dengan Kristus. Karena mereka, saudara, nggak ngalamin ya apa yang dikatakan oleh Barnabas ini. Nah, saudara, karena itu hari ini kita mau lihat ya dari mana Barnabas dan Paulus dapat prinsip ini.
bahwa masuk ke dalam kerajaan Allah harus mengalami banyak penderitaan. Nah, ini sebenarnya ajarannya Yesus. Next, mari kita lihat saudara. Yesus mengajarkan saudara, ya. Dia bilang begini dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan, ya, dan banyak orang masuk melaluinya. Nah, Tuhan bilang gini, saudara, ada dua pintu dan dua jalan, ya, yang menjadi, saudaraku, pilihan kita. Kita disuruh pilih, ya, saudara mau pilih yang mana, ya? Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Yang pertama adalah pintu yang sesak. Nah, yang kedua adalah pintu yang lebar. Nah, saudara mau pilih yang mana? Ya, itu tergantung saudara. Makanya Yesus bilang, ya, Yesus perintahkan kita, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Dia perintahin kita, saudara. Kalau kita percaya dia adalah Yesus, Tuhan kita, mari kita taat, saudara. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, saudara. Nah, pintu menuju kerajaan Allah itu ternyata sesak. Nah, kenapa disebut sesak, saudara? Ya, karena memang hanya ada satu-satunya, ya, saudara, pintu. Pintu itulah Yesus. Yesus adalah satu-satunya akses menuju kerajaan Allah, saudara. Ya, tapi ya, kalau akses menuju kerajaan yang lain, saudara, akses menuju kerajaan yang lain, saudara, oh itu banyak, ya. Akses menuju kerajaan ego itu banyak, saudara. Ya, luas pintunya, saudara. Ya. Nah, tapi kalau mau masuk akses kerajaan Allah, pintunya cuma satu. Yesus bilang, akulah pintu menuju kehidupan itu, saudara. Pintu itu adalah Yesus. Tanpa melalui dia, kita nggak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara. Karena dialah pintu itu, ya, yaitu Yesus yang tersalib, saudara. Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat kita, yang mati di kayu salib, saudara. Dia adalah, saudaraku, pintu menuju kehidupan itu. Pintu menuju kerajaan Allah itu, saudara. Nah, dia perintahkan kita masuk ke sana. Taati dia, saudara. Mari kita masuk ke sana. Dia perintahkan kita, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Jangan pilih yang lain. Saudara-saudara, yang lain itu pintunya lebar, ya. Dan apa katanya? Luaslah jalan menuju kebinasaan. Saudara, ya, kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan dunia ini, saudara, kerajaan kegelapan, kerajaan ego, ya, oh pintunya luas, saudara, ya, lebar, dan jalannya juga luas, ya. Di situ, saudara, ya, tidak ada hukum Tuhan, lawlessness, ya. Kita egonya terserah, mau ngapain terserah, ya. Kalau orang ada di jalan yang luas, saudara, mau ke kiri boleh, mau ke kanan boleh, mau jalan cepat dikit boleh, mau kurangin kecepatan boleh, ya. Terserah kita, seenak dewenya kita, ya. Kita mau ngapain boleh, mau narkoba boleh nggak? Boleh, ya. Kita mau apa, saudara? Ya, kita mau mabuk gimana? Boleh, ya kan? Ini boleh, itu boleh. Ikutin aja maunya kamu, ya. Nah, itu jalannya, saudaraku, ya, luas katanya. Tapi ngeri, saudara. Ujungnya adalah menuju
kebinasaan. Nah, kebinasaan ini apa, saudara? Kebinasaan ini belum neraka, saudara, belum. Ya, kebinasaan ini adalah kebinasaan yang di dunia ini dulu, saudara. Kalau saudara jalan di jalan itu, saudara akan hancur hidupnya. Itu artinya binasa, ya, destruction, ya, menuju kepada kehancuran hidup ini. Ya, jadi kita hancur habis-habisan. Tapi kalau kita jalan terus di jalan itu, ya ujungnya kebinasaan kekal. Ya, itulah kerajaan kegelapan, saudara. Ya, saudara, sebenarnya saudara, banyak orang gak usah pilih, dia sedang ada di jalan ini, saudara. Ya, dia sedang ada di jalan itu, tapi Tuhan suruh kita ambil keputusan, pilih. Jangan mau ada di jalan yang lebar ini. Jangan mau masuk ke dalam pintu yang lebar ini, saudara. Dia suruh kita masuk ke pintu yang sesak. Ya, dan dia bilang gini, saudara. Karena, ya, sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Nah, saudara, bukan cuma pintunya sesak, tapi jalannya juga sesak. Ya, sebenarnya pintunya, ya, sesak itu sempit, ya, tapi kata jalannya sesak, saudara. Ini lebih unik lagi. Ini beda sama pintu sesak. Ya, kalau pintu sesak itu artinya sempit. Udah gitu aja. Tapi kalau jalannya sempit, saudara. Nah, ini bahasa aslinya, saudara. Jalannya itu jalan yang apa? Tertekan terus, terhimpit. Kliblo, ya, bahasa aslinya, saudara. Jadi jalan di mana kita dapat tekanan terus. Nah, lihat, saudaraku, ya, sebelah kanan gambarnya itu dia, saudara. Gerbangnya itu, ya, salib, ya, pintunya, tapi jalannya kayak gini, saudara. Jadi jarang orang ilustrasikan ini. Kalau saudara ngerti ini, saudara akan semangat, ya, masuk ke jalan ini, saudara. Tapi kalau orang yang nggak ngerti, dia akan bersungut-sungut. Dia akan, ya, nggak ngerti, dia nggak nangkep dia, saudara. Ya, dia akan, saudara, ya, merasakan, aduh, kenapa sih hidup susah banget. Ya, karena jalannya, saudara, terhimpit terus, ditekan terus, ya, penuh dengan tekanan, penuh dengan himpitan, ya. Nah, kata tribo, saudara, itu adalah kata persis, ya, seperti anggur diperas, ya, seperti apa, saudaraku, buah zaitun diperas, ditekan, dijepit, ya, sampai keluar airnya, saudara. Ya, seperti anggur yang keluar jusnya, saudara, kalau dijepit. Seperti apalagi, saudaraku, buah zaitun yang kalau dijepit keluar minyaknya, saudara. Nah, seperti itu, saudara, perhatikan. Ya, kalau kita masuk ke pintu ini, saudara, terus jalan di jalan ini, saudara, kira-kira jalannya nyaman nggak, saudara? Nggak nyaman. Ya, enak nggak? Nggak enak. Ya, kita jalan mesti miring-miring, ya kan? Terus apa, saudaraku? Kejepit terus, tertekan terus, nggak nyaman. Tapi perhatikan, saya baca lagi, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Ini dia, saudara mesti lihat ujungnya. Kalau saudara jalan di sini, ujungnya kehidupan. Habis saudara digencet, saudara akan ngalamin hidup yang luar biasa. Inilah, saudaraku, hidup kekal itu. Inilah hidup yang berkelimpahan itu, saudara. Karena kata hidup di sini adalah Zoe. Zoe, saudara.
Ya, jadi apa itu Zoe, saudara? Nah, bahasa Yunani ada 3 kata hidup. Yang pertama bios. Bios artinya hidup yang alamiah. Ya, hidup yang alamiah. Ya, makanya ada kata biologi, ilmu tentang alam. Ya, tentang apa, saudaraku? Ya, tentang kehidupan alamiah, biologi. Ya, bios. Ya, tapi ini bukan bios, saudara. Juga bukan yang kedua, vita. Ya, vita itu bahasa apa, saudaraku, Yunaninya ya, ini berkaitan sama bahasa apa Latin juga ya, vita. Nah, vita, saudaraku, punya arti, saudara, hidup manusia yang biasa aja. Ya, hidup kita yang biasa disebutnya vita. Gimana hidup kamu, Darwin? Nah, itu vita. Ya, saudara. Tapi kehidupan di sini bukan vita, bukan bios, tapi zoe. Wow. Zoe itu apa, saudara? Hidup yang luar biasa. Zoe itu apa? Hidup yang tidak biasa, yang luar biasa. Jadi hidup apa ini? Inilah hidup Kristus itu, saudara. Ya, inilah kehidupan yang ada dalam Kristus itu. Hidup itu, ya, saudaraku, mau dinyatakan dalam diri saudara. Hidup yang luar biasa, ya. Zoe itu hidup yang berkelimpahan. Ini yang Yesus bilang, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Nah, jangan selalu berpikir, oh kalau kelimpahan pasti kaitannya sama sukses besar, kaya, ya, hidupnya kaya, ya, banyak hartanya, itu kelimpahan. Bukan kaitan dengan itu, saudara. Hidup berkelimpahan itu artinya hidup yang utuh seperti yang ada pada Kristus, ya. Hidup yang apa, saudara? Ya, hidup yang, ya, kudus seperti Kristus kudus. Hidup yang penuh kasih seperti Kristus penuh kasih. Hidup yang benar seperti Kristus benar. Hidup yang, saudara, penuh kuasa seperti Kristus penuh kuasa. Hidup yang, saudaraku, ya, apalagi berkemenangan, ya, seperti yang Kristus, saudaraku, punyai. Hidup yang demikian, saudara mau nggak punya hidup yang demikian? Nah, kehidupan ini nggak keluar kalau kita nggak masuk ke jalan sempit, kalau kita nggak ditekan, kalau kita nggak dijepit, kalau kita nggak, saudaraku, mengalami banyak sengsara, ya, kalau kita nggak ngalamin, saudaraku, banyak penderitaan, nggak keluar. Sama kayak apa, saudaraku? Ya, next kita lihat berikutnya, saudara. Nah, ini dia, saudara. Ya, zaman dulu, zamannya Tuhan Yesus, anggur maupun zaitun, ya, hanya bisa keluar cairan dari dalamnya. Anggur hanya bisa keluar jusnya kalau diinjak-injak, ditekan, saudara, diinjak tuh, lihat. Ya, zaitun, saudara, hanya bisa keluar minyaknya kalau digiling pakai batu besar itu, coba ditekan, jebret, baru keluar minyaknya, saudara. Anggur juga gitu, saudara. Ya, diperes, keluar anggurnya, airnya, saudara. Nah, inilah konsep pintu yang sempit itu, saudara. Ya, jadi itu bahasa aslinya sama, ya. Pintu sempit itu pintu yang ngepres kita, saudara. Jalan yang sempit, maaf. Ya, jalan yang sempit itu jalan yang kita dipres. Ada tekanan terus. Ya, terus ada apa, saudaraku? Kita dijepit, nggak nyaman. Tapi dahsyat. Seperti anggur kalau diperes keluar air anggurnya. Yaitu gambaran zoe keluar, saudara. Dari hidup kita kalau kita diperes. Nah, sama juga, saudaraku, kalau zaitun diperes, keluar minyaknya, saudara. Wah, ini konsep, saudaraku, kita seringkali nggak ngerti. Nah, makanya dia bilang gini, saudara.
Saya baca lagi ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Apa? Sedikit orang yang mendapatinya. Nah, kata mendapatinya, saudara, itu artinya orang yang mendapat pencerahan. Ya, dia bisa lihat, wow, wow, ya. Nah, waktu dia dapat pencerahan, saudara, mendapatinya, ya, apa yang terjadi, saudara? Maka dia akan sukacita sekali. Inilah rahasia kerajaan Allah, saudara. Orang yang menemukan rahasia kerajaan Allah, ya, dia akan sukacita sekali, dan dia kemudian pergi jual semuanya. Dia berani bayar harga, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk dia, saudara, memperoleh jalan ini, supaya dia bisa ada di jalan ini. Ya, dalam pengertian, ya, saudara, dia mau, ya, ikutin jalan ini. Dia mau dengan sukacita ikutin jalan ini. Ya, memang semua anugerah, saudara, bukan karena perbuatan dia. Ya, tapi dia udah lihat pencerahan ini, dia sangat sukacita dalam penderitaan. Dia, saudaraku, semangat. Dia mulai, saudaraku, bangga dalam, saudaraku, penderitaan. Kenapa? Karena tidak ada jalan lain, ya, menuju kehidupan kalau selain melalui penderitaan. Ya, makanya dia bermegah dalam penderitaan. Tanpa penderitaan nggak keluar kehidupan Kristus dalam diri kita. Nah, ini persis yang Paulus ajarkan, saudara. Ini juga nggak kebetulan, persis yang tadi kita baca, 2 Korintus pasal yang keempat. Next, mari kita lanjut bagian terakhir. Ya, kita lihat dalam 2 Korintus 4 next. Ya, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Ya. Nah, kita lihat ini tadi baru kita baca, jadi nggak kebetulan. Ya. 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 11. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Lihat. Ya, jadi konsepnya sama, saudara. Kita ini kayak buah zaitun, ya. Kita ini kayak buah anggur. Di dalam diri kita, saudara, itu ada air anggur, ada apa, saudaraku? Ada minyak zaitun. Itulah kehidupan Kristus dalam diri kita. Ya, kalau Watchmeni menggambarkan kita seperti apa, saudara? Bejana tanah liat. Dalamnya ada, ya, Kristus, kehidupan Kristus, kemuliaan Kristus. Ya. Nah, supaya kemuliaan Kristus itu nampak, maka, saudara, tubuh kita ini, ya, bejana tanah liat itu mesti dihancurkan. Jebret, sama konsepnya. Hancur, saudaraku, hancurnya tubuh insani, keluarlah tubuh rohani. Wah, keluarlah kehidupan Kristus, saudara. Itu Watchmeni ngajar begitu. Ya, nah, sama konsep yang tadi saya ajar. Kita seperti anggur, seperti zaitun yang di dalamnya ada zat yang berharga, saudara. Ya, nah, zat itu tidak keluar kalau anggur dan apa, saudaraku, zaitunnya tidak diperas, tidak ditekan. Ya, die to self, mati terhadap keinginan ego kita, saudara. Ya, kalau kita die to self, mati tiap hari, saudara, maka kehidupan Kristus menjadi nyata dalam tubuh kita. Nah, kalau tadi zaitun diperes, ya, keluarlah air apanya, minyaknya, ya, dan keluar, saudaraku. Nah, ayat yang ke-11, gimana caranya? Jangan khawatir. Tuhan punya program buat kita mati tiap hari, saudaraku. Haleluya. Ayat 11. Karena kalau kita masuk ke jalan tadi itu, saudara, kita berjalan bersama Kristus tiap hari, kan? Nah, kita praktek 3B, itulah pemuritan. Kita berjalan bersama Kristus,
Ya, belajar dari Kristus dan berubah serupa Kristus. Gimana kita bisa berubah serupa Kristus? Ini dia. Kita ikut Yesus saja, santai, saudara, ikut dia. Ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini, terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Ya, kita terus-terusan diserahkan kepada maut karena Yesus. Siapa yang bawa kita, saudara? Ya Tuhan, ya melalui Roh Kudus kita tiap hari, saudaraku, dibawa jalan nama Tuhan Yesus. Jalannya di mana? Jalan yang sempit tadi itu, ya, jalan yang penuh tekanan itu. Tujuannya supaya kita mati terhadap apa, saudaraku? Ego kita. Mati. Kita, saudaraku, ditekan terus, ya. Terus-terusan. Ya, diserahkan kepada maut. Ya. Nah, supaya apa? Apa Tuhan jahat? Enggak. Supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Wow, ini dia. Supaya hidup Yesus menjadi nyata. Nah, kata hidup di sini zoe, sama kayak yang tadi. Ya, kalau nggak ada peresan, kalau nggak ada tekanan, zoe-nya Yesus nggak jadi nyata dalam tubuh kita. Zoe-nya Yesus nggak kelihatan dalam hidup saudara. Ya, makanya ada orang bilang, kayaknya dia ikut Yesus, tapi udah 20 tahun ikut Yesus. Nggak nampak dia kayak Yesus, lebih nampak kayak setan dia. Wah, nah itu gawat, saudara. Ya, saudara nampak kayak Yesus nggak? Nah, gimana supaya bisa nampak kayak Yesus? Diperas dulu. Ikut Yesus di jalan yang sempit itu. Itulah jalan menuju kerajaan Allah, saudara. Masuk situ. Nah, sekarang terakhir, hal-hal apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk membawa kita supaya kita masuk ke dalam jalan kematian tadi, saudara. Supaya kita, saudaraku, diperas. Nah, mari kita baca. Next, ini dia. Ini seru. Dalam segala hal kami ditindas. Ini dia, saudara. Nah, ini kata tindas ini persis jalan tadi yang sempit itu, saudara. Telibo, ya, berkaitan sama jalan yang terus-menerus menghimpit kita. Dalam segala hal kita mesti dihimpit. Ya, namun tidak terjepit. Ya, nah ini. Namun nggak stuck dia. Ya, kita ditindas, dijepit, ya, tapi nggak terjepit, saudara. Nggak stuck, ya. Jalan terus. Jadi gitu maksudnya, saudara. Jadi kita ada di jalan yang sempit, ketekan, tapi nggak stop, nggak macet. Nah, itu maksudnya. Ya, terus kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Wow, saudara, untuk kita diperas, saudara, sampai kita keluar minyaknya, ya, maka kita perlu mengalami 4 penderitaan, saudara. Ditindas itu penderitaan emosional. Ya, jadi kita seringkali, saudaraku, dalam segala hal kita ditindas. Nggak enak, ya, saudara. Kenapa? Kita ditindas sama, ya, manusia, mungkin dihina, direndahkan, disalah ngertiin, ya, mungkin sama pasangan kita juga, mungkin sama orang lain, ya, mungkin sama, ya, dunia ini kan benci kita, saudara. Ya, jadi kita terus, saudaraku, ditindas terus, ya, dijepit terus, ditekan terus, ya. Jadi ada penderitaan emosional, nggak nyaman, saudara. Nah, saudara seringkali pikir, kalau percaya Yesus itu, ya, enak hidup ini. Enggak, saudara. Ini jarang diajarin kekristenan ini, saudara.
kita akan ngalamin penderitaan emosional. Kedua, habis akal. Saudara pernah habis akal? Aduh, Pak Edi, udah pusing gua mau bikin apa. Ya, karena saudara ada masalah mungkin, ada masalah di gereja, di komsel, ada masalah saudaraku di bisnis, apalagi sekarang saudara penderitaan akhir zaman ini. Banyak masalah saudara. Saudara bilang gini, aduh capek deh, gue bingung. Ya, mau ngapain lagi? Istilah orang Hokian, bohwat, saudaraku. Saya bohwat, tapi Paulus bilang, namun aku tidak putus asa. Itu dia. Ya, ini penderitaan mental, saudara. Ini Tuhan izinkan kita alamin supaya apa? Supaya kita dibawa kepada kematian, diperes supaya keluar hidup Kristus, minyaknya keluar. Ya, kita dianiaya, saudara. Semua kita dianiaya, penderitaan sosial ini. Ditolak karena kita percaya Yesus, dihina, direndahkan, ditinggalkan, ya, tapi kita tidak ditinggalkan sendirian oleh Tuhan. Haleluya. Ya, kemudian kami dihempas namun tidak binasa. Nah, ini maksudnya badannya di ini saudara, dilempar ke lantai ini. Itu artinya dihempaskan. Ya, dia dihantam ya ke lantai, saudara. Dibanting istilahnya. Itu dihempaskan, saudara. Ya, nah kata dihempaskan ini mengacu kepada lebih banyak penderitaan jasmani, saudara. Ya, ingat, kalau saudara masuk kerajaan Allah, mau melayani dalam kerajaan Allah, penderitaannya nggak bukan main, saudara. Lihat penderitaan Paulus, ya, dia mau melayani, saudara. Kayak apa penderitaannya, saudara? Dia tiap hari, saudaraku, kadang-kadang dia, saudara, kelaparan, kadang-kadang kedinginan, kadang-kadang dia, saudara, nggak punya pakaian yang cukup, kadang-kadang dia dirampok, kadang-kadang dia karam kapal, dia, saudaraku, pernah saudaraku, dihukum, ya, digebukin, dirajam batu, dicambuk, saudaraku, dimasukkan penjara, ya, saudara. Penderitaan yang luar biasa, saudara. Kita nggak ada apa-apanya. Saudara bilang, Pak Edi, ini kan Rasul Paulus menderita. Saya kan bukan Rasul. Masa kita mesti menderita? Loh, saudara, kita juga masuk jalan yang sama. Kita ada di jalan yang sama. Jadi semua orang percaya ngalamin yang sama, saudara. Ya, dari mana kita tahu? Nah ini, Filipi 1 ayat 29 sampai 30. Satu kali saya baca ini kaget, baru ngerti. Baru ngerti, saudara. Coba baca, dibilang gini. Sebab kepada kamu, siapa kamu di sini, saudara? Jemaat Filipi, ya, jemaat. Ini bukan rasul aja, bukan. Kepada kamu, jemaat Filipi, dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, bukan cuman kamu dikaruniakan iman, melainkan juga menderita untuk Dia. Nah, ini suka dihapus. Ya, banyak orang nggak pernah diajarin. Coba saudara, ini nggak di gereja nggak pernah diajarin, nggak lengkap Injilnya, saudara. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Wow, pertanyaannya penderitaan yang macam apa? Ayat 30 ini. Dalam penderitaan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Wow. Tunggu dulu Pak Edi. Ini salah ini kali. Ya, masa sama penderitaan sama yang Paulus alamin? Jadi kita ngalamin yang Paulus alamin. Benar, prinsipnya sama, saudara. Kita akan mengalami 4 macam penderitaan ini, saudara. Penderitaan emosional, penderitaan mental, penderitaan sosial, penderitaan jasmani. Walaupun bentuk
penderitaannya, nah itu nggak persis sama kayak Paulus. Tapi prinsipnya sama. Kita ngalamin 4 macam penderitaan ini. Ya kita kan nggak semua karam kapal. Nggak semua dicambuk masuk penjara. Tapi kita semua dianiaya kan dalam bentuk yang ya saudara lain. Tapi prinsipnya sama. Kita menderita. Nah makanya saudara, ayo kita mau saudaraku dapat pencerahan hari ini tentang ini. Kalau saudara udah dapat pencerahan, hidup saudara akan beda, pasti beda. Saudara akan ya bangga kalau dapat penderitaan. Ya, saudara ketika menderita itu saudara nggak lagi bersungut-sungut. Saudara akan dengan sukacita menjalaninya. Kenapa saudaraku? Karena ya ini namanya ngeri-ngeri sedap. Ya, ya saudara, memang ngeri waktu ngalamin. Tapi terusin aja saudara. Ya, ketika saudara die to self tiap hari, Tuhan, ku telah mati, Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Wah, kalau saudara percaya saudara udah mati bersama Kristus, nanti saudara mati beneran, ya egonya mati beneran. Kalau egonya mati beneran, maka kehidupan Kristus keluar dari diri saudara. Ya, kalau anggur diperes, bret, keluar apanya saudaraku, ya, kehidupannya. Keluar apa saudaraku? Anggurnya, jusnya. Kalau saudaraku, ya, apa itu saudara? Zaitun diperas, bret, keluar minyaknya saudara. Ya, nah ini berlangsung terus-terusan saudara. Ya, ini bukan sekali aja, bukan, karena ini jalan kan. Ini jalan, ya. Jalan itu apa, saudara? Ya ini tiap hari kita alamin, ya. Tapi asik banget, saudaraku. Ya, kita udah mati di area ini, nanti muncul, saudara, kehidupan di area itu, ya, di area pelayanan, saudara mesti mati. Di area bersama dengan istri, mesti mati, ya. Di area ya dengan pasangan saudara, di area banyak area kehidupan, ya. Makanya katanya senantiasa kita dibawa kepada kematian terus menerus, ya kan? Kematian itu kenapa terus menerus, saudara? Ya, coba aja lihat orang mati, saudara. Ya, orang mati itu kan proses, saudara. Ya, pertama setengah mati dulu, ya, kemudian baru koma, ya, baru mati beneran, ya, saudara. Ya, itu kan makanya mati itu ada prosesnya, ya. Nah, ada orang dia mati di area ini, ya, di area ini, di area lain dia belum mati, saudara. Perlu mati, makanya mati itu terus-terusan. Ya, seorang hamba Tuhan tulis buku bagus, saudara. Judulnya adalah ya Million Ways to Die. Ya, jadi ada jutaan cara Tuhan bawa untuk bawa kita kepada kematian. Ya, dalam hidup saya ada kematian-kematian. Tiap hari ada kematian kecil, saudara. Nanti ada kematian mingguan, ya, ada. Ada kematian bulanan, saudara. Ada kematian yang tahunan. Ya, saya ngalamin satu kasus, wah kematiannya tahunan, saudara. Baru saya remuk setelah tahunan, saudara. Ya, nah jadi saudara, mari kita nikmati jalan ini, saudara. Inilah jalan menuju kerajaan Allah, jalan ngeri-ngeri sedap, ya. Puji Tuhan, itu yang saya mau sampaikan. Saya berharap hari ini ya saudara nangkep ini, praktekkan dengan semangat, ya. Nah, hari ini kita akan kumpul pekerja-pekerja semua, jangan lupa ya, kita akan kumpul segera berapa jam lagi ya di apa saudaraku ya di tempat yang kita PRJ, ya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas, silakan. Terima kasih Kak Edi.